Welcome to my channel. Hai guys, kembali lagi masih dalam sesi liburan irit ya, liburan yang hemat kantong, ramah di kantong. Jadi ini adalah part kedua. Aku menceritakan petualangan liburanku di Santera de la Ponte. Nah, buat kalian yang baru aja nangkring atau berkunjung ke channel YouTube aku, selamat datang. Jangan lupa subscribe ya. Seperti yang aku sering banget bilang ke kalian, bahwa di Santera de la Ponte ini bakalan banyak banget tempat-tempat menarik dan kece-kece ya, buat kalian jadikan tempat-tempat untuk jepret-jepret ya, eksis di mana-mana. Salah satunya adalah di situs ini, di mana kita tuh diperhadapkan dengan pemandangan yang super indah ya. Kemudian juga ada hamparan langit yang luas dan udaranya di sini sejuk banget. Berhubung polusinya tidak terlalu parah seperti kota Surabaya, jadi langitnya pun masih indah banget ya, birunya dapet banget. Nah, salah satu situs yang menarik di sini adalah tempat ini ya, yaitu tempat yang mengerikan buat saya. Apa coba? Jalan kaki nih guys. Di bawah itu langsung tuh sesuatu kok indah. Ini view-nya ya guys. Oke. Ya, jadi tuh ini adalah kayak jembatan kaca gitu guys, dimana kita bisa lihat langsung ke bawah. Indah sih indah, tapi buat saya yang parno ketinggian ini cukup menakutkan. Bu, gantian aja bu. Bu, saya takut. Takut. Iya. Oke. Nih view-nya. Bye-bye. Siap. Sebentar aja. Merinding. Monggo, monggo. Makasih, makasih. Emang sih guys, untuk naik jembatan kaca ini diberi batasan kapasitas ya, cuman tetap nakutin buat saya. Apalagi kadang masih aja ada orang yang nakal-nakal gitu ya. Kapasitasnya 5 diisi 6 ya. Katanya seharusnya nih, ada yang bilang seharusnya nggak dihitung melalui kapasitas per orang, tapi melalui berat badan. Bener juga sih ya. Ini sebenarnya juga ada mobil-mobil gini yang bisa kalian tumpangi. Nah, kita langsung mampir dulu ke kafenya ya, karena cukup ngelak alias haus jalan-jalan di sepanjang jalan ini ya. Meskipun pemandangannya indah, tapi suasananya memang agak-agak udah panas karena mataharinya udah tinggi ya. Jadi kita ngasok dulu lah sebentar. Ini guys, kafenya super duper cantik sekali ya. Kalian juga bisa banget untuk foto-foto di sini. Nah, tuh ya, pemandangannya indah banget. Sampai aku meskipun kafenya kosong kayak gini, tetap bingung cuy untuk memilih kemana kira-kira saya akan duduk. Bukan untuk cari pemandangan sebenarnya, tapi mencari yang mana ada colokannya ya. Pemandangan juga lah ya, tapi terlebih lagi aku nyari colokan listrik buat handphoneku. Nah, pemandangannya begini guys, kalian bisa lihat kan. Buat kalian yang punya gebetan, yang lagi taksir-taksiran, kudu banget ngajak gebetan kalian ke sini ya. Karena selain bisa foto-foto, juga akan mendukung rayuan gombal-gombal kalian di sini ya, karena suasananya bener-bener indah sekali. Nah, di sini tuh kita bisa beli-beli minuman, cemilan-cemilan cantik gitu ya, untuk menemani kita menikmati pemandangan di sekeliling. Ini di sekelilingnya itu ada pemandangan-pemandangan macam-macam ya. Terutama itu adalah tanaman-tanaman, bibit-bibit bunga yang baru ditanam gitu. Oke, kita langsung beli minuman dulu. Nah, minumannya ini juga ada voucher diskon yang kalian akan dapatkan pada saat kalian pertama kali masuk ke tempat ini ya. Jadi kalian kalau beli minuman langsung tukerkan lah voucher ini biar dapat potongan. Lumayan kan Cin? Oke, kita langsung pesan dan aku sembari adikku menunggu minumannya,
aku cari tempat dulu deh. Nah tuh, ini juga ada permainan yang paling susah untuk saya mengerti dan pahami. Tapi untuk anak-anak mungkin suka ya. Oke, kita langsung aja cari tempat duduk. Di sini masih sepi banget ya, karena orang-orang mayoritas ngumpul di tempat-tempat yang tadi pemandangannya oke-oke ya buat foto-foto. Jadi kafenya masih sepi. Kalau kalian tanya kisaran harganya cemilan atau minuman di kafe ini, menurut aku sih cenderung relatif sangat murah dan terjangkau. Jadi masih oke lah bagi kantong kita. Nah, ini aku sengaja milih tempatnya yang agak ketengahan dikit, gengs. Karena selain view-nya bagus juga ada colokannya. Nah, buat aku nih guys, kalau liburan gini aku biasanya lebih suka tempat-tempat yang pada dasarnya sepi ya. Aku nggak tahu dengan kalian, karena beberapa temenku sih ada yang kalau liburan tuh lebih suka ke tempat-tempat yang rame. Yeay, minumanku udah aku dapat nih. Jauh-jauh kesini aku minum es jeruk aja biar tenggorokan seger, apalagi panas-panas kayak gini ya. Di sini juga oke banget buat kita foto-foto karena pencahayaannya bagus. Kita ngaco dulu guys. Udah panas. Tuh, udah kemeringat. Ini kita minum dulu. Ini tadi harganya 18.000. Voucher berapa? 13. Cuma jadi 13.000 karena voucher yang kita dapat waktu pertama kali awal kita masuk di pintu masuk. Itu dapat voucher untuk minuman dan minuman aja. Oh, minuman dan beli bunga. Padahal kita nggak suka bunga. Terus kita lihat aja. Apa nanti kita lihat ya. Gimana? Enak? Di sini lumayan teduh, enak kafenya. Adem. View-nya juga bagus banget tuh. Nah tuh, lihat nggak tuh di sebelah aku? Ya. Kalau view-nya di sini tuh tong sampah. Kita demi apa sih? Demi itu. Demi colokan listrik. Karena handphonenya mati. Keringet banget. Tuh, jadi sebelah sini aja ya view-nya ya biar bagus. Kita mungkin kira-kira masih 50%-nya yang jalan-jalannya keliling, tapi kita udah capek, kita masuk dulu sini. Jadi guys, sedikit bercerita tentang pengalaman kami foto di tempat yang berkaca itu ya. Sebenarnya kami sendiri itu kita aja udah takut ya dengan ketinggian. Saya pribadi takut dengan ketinggian. Kemudian ada bapak-bapak yang antri di belakang kami pakai acara berkata-kata lagi kayak gini. Ini kalau di Cina sana sih percaya aja ya kacanya kuat. Tapi kalau di lokal punya kok meragukan ya kacanya. Bisa-bisa jebol. Kan jadi tambah khawatir ya. Jadi sini yang giliran kita udah mau maju. Jadi mau nangis kan. Akhirnya fotonya enggak banget. Gara-gara si bapak tuh macam-macam aja ngomongnya. Kita udah nggak usah pakai dia cara ngomong gitu, kita udah takut dia ngomong kayak gitu. Tuh es jeruknya udah sampai segini. Ini bukan bocor ya, tapi karena emang lagi panas-panasnya. Jadi begitu dapat es langsung disikat. Makanannya belum datang tapi minumannya udah bocor duluan. Gimana coba ya. Ini saya kebetulan pas liburan ya, jadi banyak banget keluarga-keluarga. Itu kayaknya makanan kita udah datang. Nah, akhirnya ya malaikat penyelamat telah tiba dengan membawa cemilan yang emang sudah aku nanti-nanti. Udah lapar banget soalnya tadi kita nggak sarapan sama sekali, cuy. Ini apa? Egg roll. Spring roll. Kicring. Ini nugget. Jadi ini udah ada egg roll dan nugget yang siap kita sikat. Nugget. Rasa nugget. Bagaimana Bu? Rasa nugget.
Untuk cemilannya menurut aku ya lumayan lah. Oke, perut udah lumayan terisi, kita mulai lagi panas-panasan. Tara, ini juga merupakan situs atau titik kayaknya nih yang jadi poin utamanya kali ya. Ibaratnya tuh adalah pusatnya, senternya, dimana kalian bisa jepret-jepret sepuasnya ya. Kalau perlu sampai memori handphone kalian atau kamera kalian habis, pasti dijamin puas. Nih, kalian bisa lihat sendiri ya, birunya langitnya tuh segitunya gitu. Bahkan di kota Surabaya kita nggak akan bisa melihat warna langit yang secerah ini. Sampai pada saat aku foto-foto tuh, aku merasa wah ini bagus banget buat dijadiin wallpaper handphone. Karena emang segitunya gitu, indah banget suasananya, dekorasinya, gedung-gedungnya, kemudian juga langitnya. Di sini kita juga bisa berfoto dengan hewan. Donasi aja alias sukarela, yaitu 5.000. Yang gak sukarela sih ya. Tapi termasuk relatif murah kalau menurut saya ya. Jadi kita bisa foto sama bunglon, burung-burung, bahkan ada ular kalau kalian berani. Tuh, di sini kita bisa melihat view langsung ke bawah. Jadi itu tadi tempat-tempat yang kita lewati, yang ada kursi-kursi lucu itu yang buat nongkrong-nongkrong. Nah itu kita bisa lihat tuh dari atas. Nah jadi viewnya bener-bener dapat sekali. Apa aku bilang ya, dengan biaya tiket yang lumayan relatif murah sekali, kalian bisa dapat view seindah ini. Nah menurut aku ini udah ya healing banget sih ya. Ini juga tempatnya menarik banget dan oke punya untuk jadi tempat foto-foto kita ya. Karena hasilnya akan super kece badai. Kalau kalian punya budget lebih untuk nge-hire fotografer profesional, atau ada teman kalian yang berbakat dari segi apa ya, fotografi, kalian bisa hire mereka untuk foto-foto kalian. Nah, tapi berhubung kita cuma berdua di sini, jadi kita gantian lah ya foto-fotonya. Oke, ini tempatnya menarik banget. Tumbuh-tumbuhannya hijau merona ya, banyak warna-warna bunga juga yang mendominasi. Jadi sayang sekali kalau kalian melewatkan tempat ini sebagai destinasi liburan kalian. Coba, kami cuma berdua aja kerasa banget serunya, apalagi kalau kalian rame-rame. Nah sebenarnya mengelilingi tempat ini cukup membuat capek ya. Sebenarnya juga kita bisa naik mobil seperti ini nih. Tapi namanya juga tema liburan kali ini ya, hemat budget. Jadi kita jalan kaki aja. Hitung-hitung ya, kalau saya menghitung-hitung nih, kayaknya kalau kita mengelilingi semua tempat ini, ya lumayan ya, bisa turun 2 atau 3 kilo kan lumayan banget bagi kita yang hobi maem-maem ya. Nurunin berat badan susah, naikinnya cepet banget. Iya apa betul? Ya udah, kita lanjut lagi nih perjalanan. Kita udah dari atas, turun lagi nih gengs, turun lagi ke destinasi yang berbeda. Nah ini tadi tempat yang sebenarnya udah kita lewatin sih ya. Cuma kita turunnya adalah ke tempat yang sama lagi. Jadi kita akan ngelewatin lagi tempat yang tadi. Yuk kalian temenin terus aku ya petualanganku. Wah percayalah guys, turun naik kayak gini bener-bener bikin kita kurus dan sehat. Nah setelah dari atas kita turun, ini tuh adalah surganya para anak-anak dan juga orang tua. Karena di sini tuh ada stand-stand kecil kayak gini yang jual minuman, makanan-makanan juga. Beda dari yang kafe tadi ya. Ini kayaknya kayak para tenan-tenan deh yang bikin jualan-jualan di sini. Nah ini kalau ibu-ibunya bisa foto-foto ya di dekat bunga-bunga yang warna-warni ini tuh ya, kece banget kan. Sedangkan untuk bapak-bapak, ibu-ibunya tenang aja. Berliburan di tempat ini kalian juga bisa memuaskan anak-anak kalian, karena selain bapak, ibu, anak bisa foto-foto, di sini juga tersedia tempat atau wahana mainan. Iya, menurut saya cukup lengkap ya. Ada robot-robotan kayak gini, dimana anak-anak bisa naik gitu ya. Anak sama bapak bisa, ibu sama anak bisa ya, asal jangan bapak sama ibunya, nanti robotnya kasihan ya. Kemudian ada juga bom-bom kar dan balon-balonan kayak gini ya, wahana rumah balon kayak gini. Kemudian juga ada ini lompat-lompat nih, anak-anak yang lompat-lompat di trampolin ya. Semuanya lengkap buat putra-putri Anda. Jadi wahana ini bisa menjawab kebutuhan ibu-ibu yang suka foto,
bapak-bapak yang suka jalan-jalan dan makan-makan, dan anak-anak yang hobinya main. Kurang apa lagi coba ya. Kemudian di sini juga ada flying fox ya, kemudian juga ada perosotan-perosotan kayak gini. And then tentu aja ya, di setiap wahana liburan apapun selalu ada wahana kayak gini ya. Kincir angin atau apalah ini ya, puter-puteran kayak gini yang menurut saya tuh sebenarnya bikin pusing ya, tapi mungkin anak-anak suka. Oke, kita lanjut lagi berjalan-jalan ria. Di sini juga ada ya seperti biasa ya, kuda-kuda berputar ini. Oke, kita masih akan terus menjalani wahana ini ya. Kita sampai rute-rutenya berputar-putar. Nah, di sini juga disediakan tempat cuci tangan. Jadi, kita bisa cuci tangan. Jadi, meskipun berlibur, happy-happy, tetap prokes harus dijaga. Pastikan mencuci tangannya dengan benar ya. Oke, lanjut lagi. Kita udah cuci tangan, kita keliling-keliling lagi. Nah, ini alurnya kalau kalian misalnya bingung, ini muter-muter aja ya kayaknya. Enggak sebenarnya. Cuma memang gedung-gedungnya itu terlihat sama dan mirip karena catnya itu hampir-hampir sama, berwarna-warni ya. Oke, ini tuh tempatnya lumayan luas, meskipun tidak seluas Jatim Park ya, tapi ini juga nyaman untuk dijalani dan cukup melelahkan juga loh. Oke, ini sebenarnya setelah sebanyak ini kita berkeliling-keliling, ini aslinya ya, behind the scene-nya ini aku sambil nahan pipis guys, karena kita dari tadi bingung nyari toiletnya di mana, udah muter-muter. Dan aku cerita sedikit pengalaman aja ya. Tadi tuh aku udah mau pipis sebenarnya di tempat yang tadi ada jembatan-jembatan kaca, di sana juga ada toilet deket sana ya. Cuma pada saat pipis kok ada bapak-bapak masuk toilet cewek, jadi kan aku takut ya, jadi nggak jadi deh pipis di sana. Aku cari tempat toilet lain aja deh. Nah, di sini juga ada ternyata foto sama burung, guys. Di sini juga ada donasinya 5.000 juga, dan burungnya aduh so kiowo banget. Tapi apa daya, kita harus tetap berfokus pada budget, on budget. Ya udah, kita melanglang buana lagi. Dan ini terik mataharinya udah lumayan cukup panas ya. Tapi meskipun banyak anginnya, cuma mataharinya juga panas. Jadi kita berkerudung aja dah kayak gini. Oke, kita akhirnya menemukan toilet, gengs. Toiletnya emang indah banget ya, sampai kita nggak tahu kalau itu toilet. Ya udah, kita habis pipis, kita lanjut lagi. Kalau udah pipis kayak gini kan enak tuh ya. Foto-fotonya pun jadi lebih semangat gitu. Nah, ternyata di sini kita juga menemukan, lucunya kita tadi udah lewat sini, tapi kita nggak menyadari ada gedung-gedung yang lucu gini ya, jadi terlewatkan. Akhirnya kita lewati deh di sini dan kita foto-foto lagi. Nggak apa-apa lah ya, namanya juga hobi para wanita foto-foto. Yang para cowok-cowok mungkin geleng-geleng kepala ya, ini cewek-cewek kok nggak ada habis-habisnya gitu foto-foto. Nah, ini tuh adalah bibit-bibit bunga yang baru ditanam, jadi masih mini-mini gini ya, jadi bunganya belum terlalu banyak bertumbuhan. Tapi ini kalau misalnya mereka udah bermekaran, dijamin pasti jadi indah banget, kece banget ya. Oke, kita juga tidak mau melewatkan pemandangan yang super kece ini. Jadi kita foto-foto lagi, guys. Kita akan berfoto-foto ria di tempat-tempat ini. Kemudian kita akan berkeliling kira-kira di belakang. Jadi ini udah area di bagian belakang ya. Di bagian belakang ada apa aja sih? Jadi kita akan telusuri sampai ke belakang ya. Ini termasuk satu-satunya tempat wahana liburan yang kita bener-bener keliling abisin gitu ya. Biasanya faktanya kalau kita berdua liburan, saking kita ini adalah orang-orang rumahan, jadi sukanya tuh ada situs-situs tempat yang kita terlewat, miss gitu ya. Karena emang orang rumahan yang jarang keluar. Oke, kita lanjut ke daerah belakang. Guys, ini tadi kafe kita tuh di atas ini nih. Tuh, nih. Nah, tuh. Ya, jadi ini ternyata bagian bawah kafe tadi ya. Jadi kalian bisa lihat nih. Tuh, jadi view-nya yang di bagian bawah kafe itu adalah kayak gini nih. Ada bunga-bunga, macem-macemnya indah banget. Nah, jadi udah nggak ada lagi yang kita tonton, kita balik lagi. Ya, biar kita bisa segera kembali. Kayaknya ini udah semua aku puterin. Jadi kita tinggal keluar dari tempat ini. Oke, kira-kira di rute kita mau keluar, ke arah jalan keluar, kira-kira ada kejutan apakah lagi yang menanti kita? Ya elah, dia duduk ya.
pasti udah capek, pegel, karena emang kerasa banget sih ya, kakinya udah panas. Tapi meskipun jalan menuju keluar, kita tetap eksis-eksisan lagi, foto-fotoan lagi, macam-macam gaya ya, dari gaya yang formal, normal sampai abnormal, karena udah kehabisan gaya sebenarnya. Oke deh, kita akan langsung lanjut ke pintu keluar. Kira-kira kita akan menemukan apa lagi di pintu keluar, karena kita nih nggak tahu. Tadi kan ada dapat voucher bunga juga. Nah, di manakah letak kita bisa beli-beli bunga itu? Nah, aku akan tunjukin ke kalian ya. Tenang aja, semua info menarik ada di channel ini. Yuk langsung aja ikutin petualangan saya ke pintu keluar. Di sini tuh ya kalian bisa menemukan berbagai jenis bunga yang jujur aja, karena aku ini nggak terlalu banyak pengetahuan tentang bunga-bunga ya. Jadi kalau kalian tanya pun aku nggak terlalu ngerti jenis-jenis bunganya. Yang pasti aku sangat menikmati keindahan warna-warna bunga, rumput-rumput dan langit di tempat ini ya. Bener-bener menyejukkan hati sih. Kalau bagi orang yang jarang keluar rumah kayak kami, ini udah sangat healing lah bagi kami ya, nggak harus yang mahal-mahal. Oke, ini udah menuju pintu keluar. Nah, kalian nih bisa juga loh pinjem-pinjem kostum kayak mbaknya gini ya. Dan di sini juga ada jasa fotografernya, jadi kalian bisa foto-foto di sini. Kurang apa lagi? Tapi Foni tidak melakukan itu karena tahu sendiri kita harus on budget. Oke, ini udah balik lagi ke arah yang pintu kita mau masuk tadi ya, waktu kita pertama kali masuk. Karena emang keluarnya tuh di daerah yang sama. Nah, jadi kita akan keluar lagi, kita muter lagi. Mohon maaf loh ya, karena kita ini jarang keluar rumah. Jadi ya gini dah, kalau kita berlibur jangankan ke situs liburan ya, ke mall aja kadang kita bisa muter-muter ya, kayak salah arah, kehilangan arah gitu. Ini kita udah menuju jalan keluar. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini banyak bunga-bunga yang di pot-pot kayak gini ya. Ini aku nggak tahu ya, ini apakah yang dijual atau yang pemandangan. Cuma di jalan keluar ini ada kayak stand untuk penjualan bunga. Nah, disinilah kalian bisa menukarkan voucher kalian. Nih ya. Aku curiga bunga-bunga yang ditaruh-taruh kayak gini nih, yang di pot-pot hitam ini adalah yang bisa dijual. Jadi yang kalian bisa pilih, terus kalian beli gitu. Aku nggak tahu harganya guys, karena aku nggak tanya waktu itu, karena di tempat penjualan bunganya itu cukup ramai waktu itu ya. Biasalah, emak-emak, kakak-kakak, mbak-mbak yang suka bunga-bungaan ya pada beli, apalagi dapat voucher. Kurang apa lagi coba ya, pasti ngeborong dah. Oke, bunganya indah-indah banget ya. Jujur aja aku juga tertarik pengen beli, tapi aku sadar diri ya, aku ini tidak terlalu bisa merawat bunga, merawat hewan, jadi aku hanya akan menikmati keindahannya saja. Nah, ini sudah di lahan parkir ya. Di sini juga banyak tenan-tenan yang menjual susu segar dan cemilan-cemilan lainnya. Oke, udah kucel, kita pulang. Tarik makan dulu sebelum pulang, udah jauh-jauh kesini kan ya. Oke guys, ternyata karena ini aku liburannya pas musim-musim liburan emang ya, yaitu pas lebaran hari kedua. Jadi tempat makannya itu banyak yang masih tutup. Salah satunya adalah tempat makan yang memang kami ingin tuju ya, karena udah penasaran banget karena banyak banget cabangnya. Jadi kita muter-muter nih nyarinya ya. Aduh, kira-kira kita akan makan di mana destinasinya? Nantikan aja ya. Aku juga bingung nih, kita udah muter-muter kemana-kemana ya, hanya mengandalkan GPS. Dua orang petualang ya yang jarang keluar, sekalinya keluar ya hanya mengandalkan GPS aja emang. Oke, kita cari tempat makan dulu ya, karena ini udah siang dan kita udah lapar banget. Sarapannya belum tadi. Dan ini kayaknya kita muter-muter, kita harus kembali ke area pada saat pertama kali masuk wilayah Batu ya. Dia itu di daerah Jatim Park. Kita akhirnya memutuskan untuk ke deket-deket daerah Jatim Park 3 ya bener. Karena di sana kan banyak tempat-tempat makan tuh. Akhirnya mudah-mudahan doakan kami bisa memperoleh makanan sesegera mungkin, karena ini supirnya udah gak konsen. Lapar banget. Ini udah jam berapa? Coba udah siang banget ya, hampir jam 1-an atau ya jam 1-an bener. Jadi kita harus langsung mencari tempat makan. Akhirnya guys kita menemukan tempat makan, tapi setelah drama kita ditolak di mana-mana.
ditolak sama tukang parkirnya, penuh. Akhirnya kita memutuskan ke tempat ini ya. Tempat ini sih lumayan juga bikin aku penasaran akhirnya, karena terpaksa mampirlah ke sini, Pondok Desa ya. Itu pun ini sebenarnya penuh banget karena kami pas masuk ke dalam harus antri ya, antri dapat duduk, kemudian antri dapat makanan juga, jadi serba antri. Cuma karena suasananya enak, menyegarkan ya, jadi meskipun menunggu tetap nyaman rasanya. Dan serunya lagi, kita tuh dapat gratis makanannya enak. Kalian harus coba nih ayam bakarnya ya. By the way, kita juga dapat gratis nih minuman ya, cendol dan es krim hanya dengan nge-review mereka di Google. Wah, mudah banget ya. Satu meja dapat 2 langsung ya. Yang penting 2 akun yang review. Oke, aku makan siang dulu ya teman-teman. Terima kasih udah menyaksikan video ini. Dadah, bye-bye.